Kairo atraksi loncat, loncat Kairo. Aduh, Kairo ditinggal kungkung ya Kairo ya. Wah, tinggi sekali. Pinternya, wah, keren. Lagi dong, lagi. Naik, loncat. Wow, yang tinggi dong. Yang tinggi. Oh, harus begini mungkin. Wah, tinggi banget nih. Keren ya nak ya. Wow. Halo saudara-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya semobil bertiga dengan dua adik saya. Kita kumpul karena ya hadir ketika ibu kami itu sedang operasi di rumah sakit. Kemarin operasinya, ini kita dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menemani dan menengok dan mendoakan lah. Nah, mumpung ada bertiga, saya ingin mendiskusikan tentang sekolah kejurunan vokasi. Saya itu selalu pada remaja-remaja menganjurkan supaya mereka itu mengambil sekolah menengah vokasi. Kalau dulu ada SEMEA, ada STM, sekarang SMK. Karena bagi saya sekolah kejuruan itu applicable ya. Jadi lalu bisa praktek, iso nek arep nyambut gawe ya langsung nyambut gawe, nek arep kuliah pun bisa sampai ke tataran yang paling tinggi. Nah, saya punya ide, tolong Bu Oktri sharing. Ini dulu kan juga dari SMP langsung sekolah kejuruan toh. Riwayatmu seperti apa pendidikan? Seru Om. Saya akan cerita. Saya SD, SMP di Bantul. SD saya Kanisius Bantul, SMP-nya SMP 3 dulu favorit di Bantul, yang sekarang juga SMP 2 menjadi favorit di Bantul. Lalu setelah SMP saya melanjutkan di kejuruan sekolah perawat kesehatan, walaupun dilarang-larang oleh bapak ya waktu itu. Mengapa kamu milih itu? Ya dulu juga pertimbangannya tidak matang, tetapi setelah mengerti lalu saya merasa bersyukur bahwa ternyata tepat. Bahwa di SPK dan itu sekolah kejuruan. Dan itu ternyata bisa sekolah sampai jenjang yang tertinggi. Buktinya saya juga sudah bisa menyelesaikan pendidikan doktoral ya, dari SPK. Dari SPK. Dulunya. Tapi sekarang SPK kan sudah tidak ada. Jadi kalau kejuruan itu ya memang fokus langsung pada keterampilan kan. Jadi dari kurikulumnya juga jelas bahwa lebih banyak keterampilan dibanding akademiknya. Berbeda dengan ketika program sarjana akademik ya disebutnya vokasi dan akademik. Kalau akademik itu lebih banyak konsepnya, critical thinking dan sebagainya. Lalu yang terkait dengan keterampilan memang lebih sedikit dan itu sifatnya lebih general gitu. General dan generik gitu ya. Kalau general dan generik, ya. Maksudnya apa itu? Ya general masih semuanya umum. Umum gitu, ya. Kayak SMA lagi, kayak mung SMP diperpanjang. Ya, ibarat bisa orang mengatakan begitu. Tapi kalau sudah fokus, kejuruan kan fokus. Iya. Sudah akan menjadi tenaga terampil ya, belum ya, ahli. Pasti dia besok akan ngapain dan bekerja di mana. Dan orang cari siapa itu jelas. Jelas. Dan bukan berarti lalu kejuruan itu rendah, tidak. Enggak. Karena itu memang jenjang awalnya sehingga disiapkan begitu lulus langsung bisa kerja. Tapi ketika memang mau sekolah itu tetap ada jenjang yang lebih tinggi, D3 nanti awalnya, mungkin nanti ada lagi S1-nya lanjut lagi, nanti ada lagi bisa S2 bahkan S3. Jadi untuk memilih ya tergantung kita mau apa, tergantung tujuan. Nek jenjangmu seperti apa sih dulu? Kamu kayaknya pernah kuliah di mana-mana. Ya. Seperti apa sih? Ya, karena dulu SMP lalu memutuskan ambil kejuruan dulu SPK ya, sekolah perawat kesehatan di Panjarape. Lalu setelah itu kerja 2 tahun, lalu disekolahkan gitu ya. Di Akademi Keperawatan dulu Wijaya Kusuma, Jakarta. Ya. Berapa tahun di Jakarta? 3 tahun. Jadi 3 tahun ya. Akper dari SPK lalu upgrade lulus Akper Akademi Keperawatan. Wijaya Kusuma Jakarta. Jakarta yang sekarang ini menjadi terkenal menjadi Poltekkes 1. Jakarta. Poltekkes. Lalu setelah kerja lagi? Kerja sekitar berapa tahun gitu ya. Lalu kebetulan kan waktu itu memang sekolah itu biasanya dikaryakan di pendidikan kalau di sekolah. Lalu waktu itu
kan untuk D3 cukup untuk mengajar SPK. Lalu waktu itu akan beralih institusinya menjadi akper, akademik keperawatan. Maka dosen-dosen pengajarnya juga harus setingkat lebih tinggi. Maka waktu itu saya lalu belajar lagi sekolah di Universitas Diponegoro, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus S1 saya punya gelar SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. SKM. Lalu setelah mengajar lagi sudah lalu S1 kan persiapan juga dan tuntutan dosen harus S2 kan. Waktu itu ada undang-undang dosen harus S2. Lalu semua beramai-ramai S2. Saya waktu itu karena kemarin di kesehatan masyarakat saya fokus di keperawatan, saya kembali lagi ke bidang ilmu yang sejatinya. Maka saya sekolah lagi di Universitas Indonesia Fakultas Keperawatan. Wah, keren banget dong pengalaman nih. Ya, lalu saya menjadi magister manajemen keperawatan. Saya ngambil manajemen keperawatan. Lulusan Universitas Indonesia. Udah keren banget kok. Terus setelah itu lalu ya bahwa dosen S2 itu biasa. Yang akan luar biasa saat itu misalnya tuntutannya yang lebih adalah S3. Maka saya sekolah lagi di Saint Paul University Filipina. Saint Paul University Filipina. Di Filipina. Saya masuk 2016, saya lulus 2019. Jadi saya menyelesaikan doktoral itu 2 tahun 10 bulan. Menyelesaikan doktoral 2 tahun 10 bulan, keren toh? Dari SPK. Dari SPK. Sekolah kejuruan. Itu jenjang sangat istimewa. Lalu kamu punya pesan apa kepada anak-anak muda dan para remaja dan orang tua mereka berkaitan dengan sekolah kejuruan yang kamu sendiri melewatinya? Kalau saya berpesan bahwa jangan khawatir gitu ya. Sekarang ambil kejuruan yang memang siap bekerja. Jadi pokoknya apapun siap, ready bekerja. Syukur-syukur bisa bekerja dulu, lalu mengumpulkan uang untuk sekolah lagi lanjut. Atau kalau memang berprestasi di tempat kerja pasti disekolahkan. Jadi jenjang karir itu ada, nggak usah khawatir. Orang sering berpikir kalau hanya SMK itu pertama sekolah nomor 2, kedua tidak berkarir, itu sangat keliru ya. Tidak, sangat keliru. Tidak, semuanya sama. Semua sama. Seperti dulu image ngambil SMA pun IPA dan IPS seolah-olah nomor 1 dan nomor 2. Padahal tidak. Kepada nanti jurusannya mau apa ya itu yang tepat diambil. Misalnya mau di ekonomi, mau di psikologi atau apa itu jelas ya dari awal kalau baik ya ambil IPS. Kecuali memang kita mau yang eksak, ya memang itu. Jadi bukan karena gengsi-gengsian, tapi memang kita mau apa itu memang harus dirancang. Dan biasanya kan anak muda itu belum merancang ya, orang tuanya yang harus bukan mengarahkan, tetapi mulai menstimulasi ya, menanyakan besok pengen jadi apa dan ya diarahkan dari awal itu baik. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Jelas saudari-saudara yang dicintai Tuhan, saya selalu menganjurkan orang untuk melirik sekolah kejuruan pada para remaja. Di antaranya juga seringkali kita terbatas ya untuk berpikir panjang tentang jenjang pendidikan. Tapi dengan sekolah kejuruan siap bekerja seperti kata Bu Oktri adik saya ini. Kemudian yang kedua, saya mewawancarai dia karena memang jenjang yang dia ambil itu tadi seperti dari SMP langsung kejuruan SPK, sekolah apa? Perawat kesehatan. Itu tingkat SMA. Dari sana bekerja mendapatkan uang. Lalu sekolah kebetulan disekolahkan di Akper Wijaya Kusuma Jakarta, lulus akademi, kerja lagi, terus disekolahkan lagi di Undip ya, Universitas Diponegoro di Semarang, ambil S1, selesai jadi SKM, terus kemudian kerja lagi, disekolahkan lagi di Universitas Indonesia untuk ambil S2 Magister Manajemen, kerja lagi, disekolahkan di S3 di Filipina, dan sekarang kerja lagi. Mudah-mudahan sosok ini menjadi motivasi bagi siapapun untuk berpikir tentang anak ataupun dirinya sendiri, memilih sekolah-sekolah yang memang aplikatif tetapi juga terbuka peluang untuk berkarier di dunia pendidikan.
Dan sekarang Ibu Oktri ini mengajar di Stikes Panti Rapih, Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih. Tidak hanya keperawatan, di sana ada program S1 gizi juga. Oh, ada keperawatan, ada gizi karo promosi wong jenenge guru ya. Iya. Silahkan. Bahkan kalau ingin berbincang, hubungi saja tentang konsultasi tentang sekolah itu, tentang apapun ya, berkaitan dengan Stikes Panti Rapih. Nuwun ya, ya. Yo.